Shalom. Haleluya. Nah, kembali kita boleh bertemu lagi di ibadah online kita hari ini dengan penuh sukacita. Saya mengundang jemaat untuk yang ada dimanapun berada. Kita mau persiapkan hati kita mau beribadah bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, untuk segala kesetiaan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu, kami datang Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Bapa. Kami mau bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu Bapa. Kami mau tinggikan Kau, kami mau agungkan Kau. Kami mau senangkan hati-Mu Bapa dengan pujian penyembahan dari mulut kami Tuhan. Hadirlah Bapa dan beracaralah Bapa dalam ibadah kami Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami tahu Bapa, saat 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir Bapa. Bekerjalah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dalam setiap firman yang akan kami terima Bapa, biar semua itu boleh berema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membawa ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau angkat pujian. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungi aku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungi aku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Ku berseru kepada Tuhan, ku berseru kepada Tuhan, ku berseru kepada Tuhan. Dari gunung yang kudus Dia berfirman, Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungi aku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Ku berseru kepada Tuhan, ku berseru kepada Tuhan, ku berseru kepada Tuhan. Dari gunung yang kudus yang berfirman, Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungi aku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
yang melindungi aku. Tuhan, Engkau kemuliaanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan terima kebagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak jemaat semua untuk kembali mempersiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Menyatakan iman kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan syukur kami untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Untuk kuasa-Mu, untuk kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Kau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena Kaulah harapan kami Yesus. Kau kekuatan kami Bapa, Kau tempat perlindungan kami Yesus. Harapanku
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau baik, pemeliharaan Tuhan yang sungguh tak terbatas di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, sehingga lewat kebenaran-Mu Tuhan, kami senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga tolong hamba-Mu supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran-Mu seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua sehat, amin. Karena pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sungguh nyata bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya membaca ayat yang ke-22. Demikian, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Jadi tema kita hari ini, ia harus disalibkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, setiap keputusan hukuman mati pada masa itu harus datangnya dari otoritas pemerintahan Romawi. Itulah sebabnya para imam, kepala dan tua-tua Israel menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dihukum karena mereka tidak memiliki kuasa politik. Kemudian kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya mereka mendesak Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, cara-cara yang mereka lakukan adalah dengan mengajukan saksi-saksi palsu, dengan menyebarkan fitnah, lalu kemudian dengan desakan massa yang begitu besar. Dan kalau kita perhatikan di bagian ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Pilatus tahu bahwa Yesus seharusnya tidak diserahkan untuk dihukum mati. Pilatus tahu bahwa para pemimpin agama Yahudi menyerahkan dia karena dengki. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak melakukan kejahatan. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan Pilatus sendiri diingatkan oleh istrinya. Ya, Pilatus diingatkan oleh istrinya untuk tidak mencampuri perkara, dikatakan perkara orang benar itu. Di dalam ayat yang ke-15 berkata, "Tetapi menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan banyak orang." Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ada satu perlakuan istimewa kepada Israel yang diberikan oleh pemerintahan Romawi, yaitu setiap kali menjelang perayaan agama Yahudi, pemerintahan Romawi akan membebaskan satu orang Yahudi yang menjadi tahanan Romawi. Lalu kemudian kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Pilatus sebagai wali negeri pada waktu itu tidak menggunakan otoritasnya untuk membebaskan seorang tahanan, tetapi dia menyerahkan kehendak dan pilihan itu kepada orang banyak. Dan kita perhatikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, orang banyak pada waktu itu memilih dan menyerukan, bebaskan Barabas,
dan Yesus harus disalibkan. Pilihan orang banyak untuk membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Maka itu membuat Pilatus berusaha membebaskan Yesus dari hukuman mati, tetapi usahanya sia-sia. Akhirnya Pilatus memutuskan membebaskan Barabas yang adalah seorang penjahat, yang adalah seorang perampok, pemeras, pembunuh, dan menyerahkan Yesus untuk disesat dan disalibkan. Di dalam ayat yang ke-26 berkata, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Itulah kenyataannya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, kalau kita renungkan secara mendalam, hal yang paling mendasar yang membuat Yesus harus disalibkan itu apa? Sekali lagi saya ulangi pertanyaan buat kita. Hal yang paling mendasar yang membuat Yesus harus disalibkan itu apa? Bukan karena hasutan para imam dan pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Bukan karena desakan massa yang begitu banyak pada waktu itu. Bukan juga prajurit Roma. Tetapi karena dosa manusia. Tetapi karena dosa manusia, Yesus harus disalibkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan di sana bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hasutan para imam dan pemimpin agama Yahudi pada waktu itu didasarkan atas dosa. Desakan orang banyak pada waktu itu supaya Yesus disalibkan didasarkan karena dosa. Prajurit-prajurit Roma yang menyiksa Yesus, yang menjelekan Yesus di hadapan banyak orang, itu didasarkan karena dosa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi Yesus yang tidak berdosa itu dibuat menjadi dosa oleh karena siapa? Oleh karena kita. Sehingga kita dibenarkan di hadapannya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Katakan, kita hidup untuk kebenaran. Oleh karena itu pertanyaan bagi kita sekali lagi, mengapa Yesus harus disalibkan? Mengapa Yesus harus disalibkan? Kalau kita membaca di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-14, tetapi saya baca mulai dari ayat 13 untuk kita semua. Demikian, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi mengapa Yesus harus disalibkan? Yang pertama,
untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Yesus menyerahkan dirinya untuk membebaskan, untuk menebus kita dari segala kejahatan, dari segala pelanggaran, dari segala dosa yang membelenggu hidup kita, supaya kita bebas merdeka. Haleluya. Supaya kita bebas merdeka. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Amin. Dan ini harus menjadi perenungan yang luar biasa buat kita. Tuhan Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang tanpa terkecuali. Amin. Tetapi penebusan itu hanya berlaku bagi mereka yang percaya dan menerima Kristus secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Penebusan itu juga yang menjadikan kita milik Allah. Amin. Penebusan di dalam Kristus itu menjadikan kita milik Allah. Jadi luar biasa kita yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang belum percaya, yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mari akui Dia secara pribadi di dalam hidupmu, supaya penebusannya di atas kayu salib itu menjadi milikmu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus telah membebaskan kita dari segala kejahatan. Maka jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Amin. Katakan kepada yang ada di kiri kanan saudara, jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan kita sayang dosa, tetapi kita harus benci dosa. Yang percaya katakan amin. Di dalam Roma 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, kalau kita memperhatikan dengan baik, maka ada pesan yang luar biasa, bahwa kita telah mati bagi dosa, maka kita hidup bagi Allah. Amin. Katakan kita hidup bagi Allah. Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari segala kejahatan, maka dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari segala kejahatan, maka jangan lagi kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Katakan kiri kanannya, kamu adalah senjata-senjata kebenaran. Kita semua yang percaya kepada Kristus, yang ditebus oleh darah Kristus,
kita adalah senjata-senjata kebenaran Allah. Oleh karena itu, di mana saja kita pergi, di mana saja kita berada, kita senantiasa menjadi berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita dipulihkan di dalam Kristus. Jadi sekali lagi, Yesus disalibkan untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Yang kedua, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Yang percaya katakan amin. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus, Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus kita dari cara hidup yang lama untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya. Jadi Yesus tidak menyelamatkan kita semata-mata demi kepentingan kita saja untuk mendapatkan tempat di sorga, tetapi Tuhan Yesus membentuk suatu umat yang kudus bagi dirinya. Amin. Kekudusan mengandung pengertian dipisahkan atau terpisah. Jadi kita dipisahkan atau terpisah dari cara-cara hidup dunia. Yang percaya katakan amin. Kita dipisahkan atau terpisah untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Amin. Kematiannya di atas kayu salib melahirkan umat yang dibebaskan dari dosa dan hidup di dalam kebenaran. Karena Dia adalah Allah yang kudus, maka Dia menginginkan milik kepunyaannya itu juga hidup kudus. Amin. Hidup kudus. Dan kita perhatikan di dalam Titus 2 ayat yang ke-14 tadi. Dikatakan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi umat yang kudus yang menjadi milik kepunyaan Tuhan itu harus rajin berbuat baik. Yang percaya katakan amin. Rajin berbuat baik artinya terus menerus rajin melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan inginkan kita kerjakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Memberi kepada orang lain, menolong orang lain, menghibur orang lain yang berduka, menasihati orang, memberikan semangat bagi mereka yang lemah, yang putus asa. Jadi kita harus tampil untuk berbuat baik kepada semua orang. Di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Amin. Jadi pada waktunya kita akan menuai dari semua perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bahkan di dalam Amsal 11 ayat 17 berkata,
orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu kita bermurah hati kepada orang lain, maka kita sedang bermurah hati kepada diri kita sendiri. Waktu kita berbuat baik kepada orang lain, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Amin. Jadi tidak sia-sia semua perbuatan baik yang kita lakukan. Karena semua perbuatan baik yang kita lakukan itu, kita sedang melakukannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita supaya jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan bosan-bosan untuk berbuat baik kepada banyak orang. Amin. Jadi mari kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Selama kita diberikan kesempatan, mari kita terus melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Tetapi dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Apalah artinya kita terkenal berbuat baik di luar sana, tetapi di dalam rumah kita, di dalam kehidupan berjemaat, itu tidak terlihat dari hidup kita. Maka ini sia-sia bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, perbuatan baik itu mari kita tunjukkan, dimulai dari dalam keluarga kita. Amin. Setelah dimulai dari keluarga kita, dimulai dari gereja kita. Amin. Dari gereja kita keluar kepada lingkungan yang lebih besar lagi. Amin. Jadi dua hal inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Yang pertama, Yesus disalibkan untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan yang kedua, Yesus disalibkan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena kesempatan ini kami boleh berdiam diri di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, materaikan kebenaran-Mu di dalam hati dan pikiran kami semua. Dan Engkau Roh Kudus yang menolong kami, sehingga bukan saja kami menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi kami juga bisa melakukan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, pada saat ini kami menghampiri kekudusan hadirat-Mu, seraya menaikkan pujian dan syukur hormat kami kepadamu, karena hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan kebenaran-Mu itu kami bawa pulang dan kami hidupi di dalam kehidupan kami tiap hari. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKRI Philadelphia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pribadi, keluarga, lepas keluarga, baik orang tua, kaum muda dan anak-anak. Lindungi, tutup, bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami terhindar dari segala yang jahat, terhindar dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri, apapun juga Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati seluruh jemaat,
Engkau campur tangan di dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Engkau buat berhasil senantiasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat-jemaat yang sakit, Tuhan Engkau melawat, Engkau sembuhkan, pulihkan mereka semua di dalam Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan semua anak-anak kami. Berkati mereka di dalam pendidikan, di dalam perkuliahan yang mereka lakukan dari rumah masing-masing. Berikan hikmat dan kemampuan. Roh yang taat, yang takut akan Tuhan, Engkau berikan bagi semua anak-anak kami. Dan masa depan yang terindah, kami percaya Tuhan sediakan bagi semua mereka Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua kegiatan pelayanan ke dalam tangan Tuhan, dan semua program-program perayaan Natal yang akan dilakukan sepanjang bulan Desember ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua jajaran dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan mereka semua hikmat dan kebijaksanaan, sehingga di dalam setiap keputusan dan setiap kebijakan yang ada, semuanya itu mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tolong TNI dan Polri supaya dapat menjaga keamanan di bangsa ini dengan baik. Dan Tuhan tolong juga para medis yang bekerja, yang melayani di rumah-rumah sakit yang ada. Berikan kekuatan kesehatan yang prima bagi mereka semua, sehingga mereka mampu melayani dengan baik. Para pasien yang dirawat di rumah-rumah sakit yang ada, apapun sakit mereka, di dalam jeritan mereka Tuhan hadir menolong mereka dan sembuhkan, pulihkan mereka semua. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan Sinode GKRI ke dalam tangan Tuhan. Berkati ketua dan semua pengurus Dewan Apostolik, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Urapi dan pakai dahsyat di tengah-tengah pelayanan, sehingga banyak orang boleh bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengaku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Program PPJ yang akan dilakukan, Tuhan Engkau campur tangan, sehingga PPJ secara online yang dilakukan tanggal 4, tanggal 5 dan 6 November berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk hari ini lagi yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah ke dalam hidupmu setiap hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah-limpah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.